Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ballighna wa zawjatana amin wa auladana wa ummina wa abina wa ustadina wa tilmidana ya rahmanu ila makkatal musharrafah wal zamzam wal maqam wal mash'aril haram wal madinatul munawwarah wal baitil muqaddas wal misri wal istanbul wa turki wal maroko wa spanyol wa dubai fi hadhihi sanah bi qudratika ya qadiru ya azizu bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya Allah ya rabbal alamin. Keluarga besar Paguyuban Mubalik Muda Kota dan Kabupaten Sukabumi yang alhamdulillah malam ini bisa berkumpul bersilaturahmi di ajang syukuran walimatul khitan dan walimatul syafar. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan, oleh Allah diberikan keikhlasan, dan semoga ilmunya tambah berkah. Juga yang sangat kita hormati, ini sahib selaku Presiden Rektur PT Mitra Mina Sejahtera, Al Ustadz Haji Kuswan Sego yang saya hormati, wabil khusus sahibul maqasid atau sahibul hajat, ini adinda tercinta Kiai Muhammad Arifin, atau bahasa yang sudah ngetrennya itu terkenalnya Arjuna Muda, beserta permaisurinya yang saya hormati. Mubalik masih ada 11 lagi. Mantap gue tuh ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 15 menit. Kan ehonya dikurangi sedikit juga. Triplenya naik. Hadirin, ibadah umrah ini termasuk ibadah istimewa. Jadi saya akan bahas itu saja, Adinda. Sebab tidak setiap orang mendapat keistimewaan untuk melaksanakan ibadah ini. Mana keistimewaan ibadah umrah? Itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali dijelaskan, ini sebagian saja. Ibadah itu kan ada 3. Ada yang disebut dengan ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Ibadah badaniyah ini pelaksanaannya dititik beratkan sama kekuatan badan. Sholat, puasa, ini badan ini. Jihad, gak bisa orang setruk ikut ke Palestina. Kau mau nongkrong bool,
Badan ini. Yang kedua ibadah qalbiyah, ini hati. Dikala orang sedang diunibobokan dengan mimpi yang indah, kita basuh muka dengan air wudu, kita hamparkan sajadah, ingat akan dosa. Kemarin saya di sawah, berapa galengan di Sompang. Kemarin saya kumpul tuh di pos kamling, berapa orang yang saya jelek-jelekin. Ingat, ini qalbiyah. Yang ketiga ibadah maliyah, ini harta. Sedekah, zakat. Istimewanya ibadah umrah atau ibadah haji, kata Imam Al-Ghazali, ketika bentuk ibadah itu harus kumpul menyatu. Kalau tidak kumpul, ibadah umrah cuman mimpi. Contoh, badan sehat, hati gegejrot hoyong angkat, duit tegak belum. Bisa berangkat deh. Emangnya ke Mekah naik meo? Atau sebaliknya deh, duitnya ada, hati mengizinkan, cuman dikala akan berangkat stroke. Berangkat gitu. Makanya buku kuning di password itu harus, itu nyawa kedua ya Pak Guswan. Kebetulan beliau sebagai direktur PT MMS Mitra Bina Sejahtera, kebetulan saya pembimbing umroh di PT Ambassador Tour dan Travel. Sekalian iklan sama-sama. Ya. Atau sebaliknya deh, badan sehat, uang ada, cuman hati nggak ngizinin. Cek hati, umroh duaan. Plus lagi ke Mesir 40 juta. 2 orang 80 ongkos, paspor, vaksin, biometrik harus ke Bandung. Mencari syukuran. Oke, oleh-oleh. Kita Sugiarto nggak butuh oleh-oleh. Iya kan? Jumlah jamnya habislah 150 juta. Cek hati. Jangan mati jadi itu. Sekarang Ustaz musim dingin ya. Saya baru pulang tanggal 4 kemarin. Dingin. Makan. Kadang-kadang nggak tempat, nggak selera dengan lidah kita. Cek hati. Ning mali apa? Jadikan harapan pengetatanga ngesang unggal putin. Cek nafsu itu. Ya. Makanya yang dipinta oleh Adinda Kiai Arifin nggak banyak nih. Satu kita doain, badannya disehatin. Amin. Hatinya diistiqomahkan. Ya. Ini mau balik ke-12 sudah datang. Ya, hatinya diistiqomahkan, juga hartanya diberkahkan. Itu saja itu. Betul nggak tuh? Betul. Timbul pertanyaan, boleh nggak saya galau sedikit? Nggak apa-apa. Bebas. Oke, Guswan. Ya, mau nggak? Barusan sampai apa? Apaan sabodas benar. Sekarang timbul pertanyaan, kok mau-maunya ya bagi Arifin sama istri tercintanya ngeluarin duit itu hanya ingin satu, umroh. Apa sih keistimewaan ibadah umroh ini, Bu? Saya teringat Pak Kiai Guswan, dalam Sahih Bukhari ada jilid yang kedua, juga Tanbihul Ghafilin ada, ngetren Mustarah Hadis An-Nabawiyah. Ini ada rangsangan tuh. Sabda Rasul, al-hujjaju wal ummaru wafdullah
orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu wafdullah, orang-orang pilihan Allah, tamu-tamu Allah. Dicatat di kalimatnya, tamu Allah. Siapa sih orang yang gak bangga jadi tamu Allah? Baru saja jadi tamu wali kota, sombongnya 700 setan. Itu surat saban ketemu teman diperlihatkan, oh wali kota. Baru jadi tamu wali kota. Nah, tadi dapur lah. Rebut. Cocok ini banyak partai emak-emak. Mama garis keras. Baru saja orang jadi tamunya bupati, jadi tamunya gubernur. Waduh, bagi Roma, bangganya bukan main. Bayangkan orang yang melaksanakan ibadah umrah, duyufullah, duyufur rahmah, tamu Allah. Merinding saya. Bagi orang yang sering berangkat, enggak berangkat, oh udah rindu. Sekalipun 1 bulan saya buat 2 kali ngebimbing pakai Gus Wan. Justru kalau berek rindu, apalagi yang belum. Semakin sering ke tanah suci, dibikin kita terhipnotis oleh kehebatan Mekah Madinah. Bu, sekarang kita jadi tamu siapa nih? Jadi tamunya Kiai Arjuna Muda. Saya tanya deh, bawa snack nggak ke sini? Dapat belum? Mantap. Ibu ke sini bawa air nggak? Dapat. Pak, udah dapat gue. Ini baru jadi tamunya manusia. Kok luar biasa. Kita bisa bayangkan al-hujjaju wal umar wafdullah. Orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah umrah, mereka itu tamu-tamu Allah. Kita selaku tamunya dan Allah sebagai tuan rumahnya. Tuan rumah siap menjamu tamunya. Ini jamuan Ananda Kiai Arifin. Ini jamuan dari Allah yang harus kau cicipi, yang harus kau nikmati. Apa jamuan dari Allah? Pertama, yu'tihim ma sya'alu. Apapun yang dipinta oleh orang yang haji dan umrah, Allah akan berikan. Pesan besar pertama, Allah. Artinya, jangan sekali-kali kau bersandarkan hidup kepada manusia. Kalau kita bersandarkan hidup kepada manusia, kita siap-siap untuk kecewa. Tuh kepada Allah. Betul. Ibu bersandarkan ke hiji jelema ku sabab beunghar bangkrut weh, so trek minta mah. Allah langsung. Yang kedua, jamuan dari Allah, kata Rasul, wa yastajibu lakum ma ta'au. Apapun doa-doa yang dipanjatkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, oleh orang yang melaksanakan ibadah umrah, Allah akan kabulkan. Saya suka pesan sama jemaah Pak Gus Wat. Jemaah, mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, belum tentu bulan dan tahun depan Allah bisa panggil kita kembali. Mumpung Allah memanggil kita, banyak-banyaklah berdoa di sana, bukan banyak-banyak berbelanja. Ini resiko ya bagi Guswan, sama lah. Kalau jadi pembimbing bagi ilmu, kadang-kadang setelah saya check in sampai ke hotel, kumpul di lobi, check in, diberikan kunci kamar masing-masing, berangkat langsung ke kamar masing-masing.
Pembimbing baru saja masuk ke kamar, sudah telepon. Ibadahnya belum, baru nyampe tuh ke hotel. Udah telepon ke kamar pembimbing. Pak Kiai, ya boleh nggak kumpul di lobi hotel? Siap. Saya turun. Ibu-ibu lagi kumpul bertiga sekamar. Ada apa bu? Gini Pak Kiai, ya hari harga emas sabar hari dia. Baru nyampe Madinah udah emas ya ditanyain. Saya dikatakan ini 1 real begini harganya, 1 gram begini. Saya balik lagi ke kamar. Baru saja nyampe ke kamar, udah ada yang telepon. Pak Kiai boleh nggak datang ke lantai 11 kamar sekian? Boleh. Pembimbing siap melayani. Saya datang gitu. Saya ketok kamar. Ya silakan pasti. Ada apa bu? Dupi teko koneng di mana meser tuh dia? Udah teko koneng yang ditanya. Itu sih macam-macam. Dengan katel gitu. Ya. Jadi Ananda banyak-banyak kalau berdoa. Yang ketiga terakhir, keistimewaan ibadah umroh atau haji kata Rasul. Nah ini nih. Wa yukhlifu alaikum ma anfaku ad-dirhamu alfan. Berapapun biaya, berapapun ongkos yang dikeluarkan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji, oleh orang yang melaksanakan ibadah umrah, demi Allah akan ganti. Maaf, catat tuh, yang ganti bukan presiden, yang ganti bukan menteri keuangan, yang ganti bukan gubernur, Allah yang gantinya. 1 dirham Allah akan ganti 1 dirham. Amin, amin. Makanya kalau mau daftar umroh datang ke travel, nanya, Mas, program umroh tanggal sekian berapa ongkosnya? 30 juta. Ulah nawar. Ya bagi Gus ya. Kok ada diskon? Saya nggak mau diskon. Nih. Harusnya begitu. Kenapa? Sebab berapapun biaya yang dikeluarkan untuk ritual melaksanakan ibadah haji atau umroh, Allah akan menggantinya. Jangan takut. Ibu berangkat ke Bali, liburan, habisin dia 100 juta, dah tengah ulang. Ibu jalan-jalan ke Hong Kong, jalan-jalan ke Jepang, bukan umrah nih, akan diganti. Tapi berapapun biaya yang dikeluarkan kata Rasul untuk melaksanakan ibadah umrah, Allah akan menggantinya. Ad-dirhamu alfan. 1 dirham Allah ganti 1 juta dirham. Ini kayak macam begini. Jangan takut. Kayak Arifin. Ya amplop kenal sebarang hiji. Tapi gratisnya bisa dimana? Kecuali NZ muda. Kata ada air gratis. Mari kumpulan di dia. Ada air mah di situ. Mesti dipisahkan. Kan Pak Hiri jeung Ustaz Hilman. Ini subhanallah Pak Kiai, biasanya saya bangga nih bisa kumpul sama Kiai kayak begini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan didoakan ulahnya Raranung. Amin. 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 Ya Rabbal. Insyaallah Pak Kiai Arifin dari mulai bikin paspor, bayar ke Pak Kiai Guswan, ngairin syukuran begini. Nanti mau nganterin Bu, tanggal 14 ya berangkat Ustaz? Betul. Nanti ketemu sama Ustaz. Saya berangkat lagi tanggal 17. Ya, nanti tadi Mei katanya, nanti ketemu juga. Insyaallah. Kebetulan saya punya jadwal 7 balik lagi sampai Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan umur panjang dan sehat. Amin. Kenapa Bu? Masalah umur atau haji, catat nih kalimat cantik dari Buya Hamka. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Catat. Lain amin ke hati itu. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Biarpun duitnya banyak, kalau kagak kepanggil, nggak berangkat. Biarpun dia orangnya secara lahiriah, mana mungkin sih dia bisa berangkat umrah. Cuman tukang ngebersihin masjid, tukang ngepel masjid,
hidup seadanya. Kalau Allah sudah panggil, dari kran mana saja yang dibuka. Saya punya jemaah, seorang miliarder Sukaraja, saya akan sebutkan namanya. Tiap keberangkatan dia memberangkatkan. Nanti aja bulan Maret beliau memberangkatkan sebanyak 37 orang. Saya akan sebutkan namanya, bisi proposal ngabring kan itu. Subhan. Yang kedua, keistimewaan yang kedua. Oh, kelamaan nggak, Sat? Santai. Yang kedua, ya itulah mantap guys. Yang kedua, keistimewaan yang kedua, ibadah umrah ini yang takiyani al-fakru wad-dunub. Ini nih, catat. Keistimewaan ibadah umrah yang kedua, al-umratu atau al-hajj yang takiyani al-fakru wad-dunub. Ibadah umrah itu bisa menghilangkan kepakiran dan menghapus dosa. Artinya pulang umrah bukan dia punya mobilnya ganti, bukan. Bukan berarti setelah pulang umrah sawahnya nambah. Artinya bukan dalam segi finansial, saudara. Yang dimaksud di situ, menurut Syekh Mustafa Abdullah Al-Afifi, yang takiyani al-fakru wad-dunub, orang pulang umrah dan haji, Allah akan berkahkan. Amin. Saya ingat nasihat guru saya tercinta, almarhum Kiai Haji Raden Abu Yabasin. Apa kata beliau? Yang kita cari bukan kekayaan. Nuku orang dipilari mah keberkahan. Plus tuh ya pas butuh ada. Loba jelema harta seueur pas aya pangabutuh eueuh kuat nginjeung ka jelema miskin. Loba kejadian. Ibu. Yang kita cari keberkahan. Orang kaya belum tentu berkah, tetapi setiap orang yang diberkahkan pasti dia kaya. Ciri kaya itu bukan dari rumah yang bertingkat, mobil mewah mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, istrinya cantik memikat, sebab ke salon setiap hari Jumat. Belum tentu itu dia bahagia. Orang terhormat, orang yang terpuji itu bukan orang yang senantiasa hidupnya dipuji-puji, sebab senantiasa pakai dasi, sering nongol di layar televisi. Orang bilang dia teh pejabat tinggi, kalau keluar dikawal sama patroli polisi, sering nongol di layar televisi, tidak pernah ngelobok sambal. Cuman sayang dia lupa sama aturan Gusti, akhirnya terjebak korupsi dan suka nyimpen istri. Sekarang banyak kasus terjadi. Pejabat tinggi yang tadinya disanjung-sanjung, dipuji-puji, disebabkan terlibat korupsi dan suka nyimpen istri. Sekarang mereka lagi asyik mendekam di balik tali besi alias kerdibui. Innali. Jangan sampai. Yang kita cari berkah. Ini kalau ingin berkah, deh kayak kiai-kiai ini. Amin. Berkah ini. Gaji tebenang di pamarentah, tapi duitnya lalu pak. Amin. Betul. Matak ibu lamun hayang boga budak, teka kurangan duit, jadi kiai. Maaf. Cek saha keluaran pasanten itu bisa ngasilkan duit, justru bisa ngadu lah. Ujung pangkat sarjana oge. DPR berapa sih gajinya per bulan? Ada yang 6 juta, 9 juta. Ku kiai masa penting sakitu teh. Teuing aing mah di dieu mah. Aman. Aman make seurik pikiran eta teh. Matak alhamdulillah tuh, Masya Allah. Amin. Ya. Terus. Matak beuy barokah ya subhanallah. Ya, kau mau usah firman barokah dengaranna.
mobil juga ngajajar teh mobil kiai hungkul mudah-mudahan doakeun cing lunas kok geus nya ada lunas sih alhamdulillah ya robbal ibarokah tak doakeun cing panjang umurna Amin. cing disarehatkeun amin ya robbal. Yang terakhir, apa hikmah daripada pelaksanaan ibadah umroh? Satu sajalah, Ustaz Ananda. Ibadah umroh mengingatkan kita satu peristiwa kematian. Itu aja lah. Baik Ibu Swan. Ibadah umroh mengingatkan peristiwa kematian. Ayo kita lihat. Nanti Kiai Arifin tepat pada tanggal 14 akan menjadi calon duyufullah, duyufur rahmah. Kita lihat. Beliau punya rumah. Beliau punya pesantren. Beliau punya anak. Isi di bawah biasa. Enggak, maksudnya isi ikut umrah. Alhamdulillah, bulan madu. Coba lihat. Mungkin di Canak Bu. Biarpun beliau cinta sama anaknya, yang di Hitan ini Ananda sudah bertingkah. Mobil sudah bertingkah. Rumah sudah bertingkah. Orang yang melaksanakan ibadah umroh gambaran orang yang mati. Dan Mekah Madinah merupakan terminal akhirat. Artinya apa? Apapun yang terjadi menimpa kita, baik yang enak, lebih-lebih yang tidak mengenakan, tidak usah mengkambing hitamkan orang lain. Kita datang ke tanah suci bawa baju kotor. Kalau ada sesuatu yang terjadi, secepatnya kita bertobat. Itu Allah tegur. Sebenarnya kalau berangkat dari Madinah, kita kan ngambil mikot di Dir Ali Masjid Zulhulaifah. Dari Hotel Al Haram misalkan sampai ke sana cuma 25 menit atau 20 menit. Di situ kita melaksanakan rukun umrah pertama itu. Sebelum saya melafalkan menuntun jemaah, nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau labbaik Allahumma umrata wa ahramtu biha. Saya biasa muhasabah dulu. Jemaah, kita akan menginjakkan kaki di tanah suci. Kita sadar, kita bau baju kotor. Ayo kita introspeksi, bercermin ke belakang. Dosa apa yang pernah kita lakukan? Mari beristighfar. Astagfirullah. Tiba-tiba ayah ibu yang menjerit, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Saya semperin, saya langsung ruqyah. Istighfar. Astagfirullah. Pak Ustaz, suami saya nyamperin. Oh, suaminya sudah meninggal. Iya Pak Ustaz, tapi itu tuh datang. Istighfar. Mumpung kita berada, ingat dosa apa? Sok nyumputkan loket nggak Pak Ustaz? Benar Aiman ini. Maka sebelum kita berangkat ke tanah suci, minta maaf dulu. Makanya tadi saya pas datang ke Ustaz Arifin, saat Ibu Rama masih kene ayah, Rama pasti ayah. Ibu naungku nu ayah. Eta keramat. Minta ridhonya dari orang tua. Papai kabe. Ada lagi. Ada lagi. Datang langsung mencap. Sebelum melafalkan niat saudara, sebelum saya tuntun nawaitul umrata wa ahramtu biha, melaksanakan rukun umrah yang pertama. Subhanallah, pakai guswat. Bukan dari travel saya. Yang sama-sama satu lorong di Zulhulaifah. Saya bantuin langsung. Ada yang gila ngedadak. Dia teriak-teriak, ayo siapa maju ku aing di porang. Wah. Sampai dia buka kain ihramnya, padahal dalam rangka gubal gabel. Itu kan kita sudah lepas itu baju yang berjahit kan. Ya, itu sudah apa Bu? Dia sampai mau, ini udah digini-gini Bu. Saya langsung, ya daripada di Ciamis kan. Saya langsung samperin, ada apa Pak? Ini Pak gini. Oh ya, kita sama-sama lah. Kita sama-sama orang Indonesia, kita sama-sama tamu Allah. Mari kita selesaikan. Dia langsung meronta-ronta. Wah, dia gila Pak. Saya ingat, dia kan bawa tas kecil yang disatukan dengan kain ihram tuh, sabuk. Kata saya, San, kepada pembimbingnya, tolong, ini kan di ruqyah sudah tapi masih meronta. Buka. Setelah dibuka San, apa yang terjadi? Subhanallah,
di lebet natebu aya kuku meong, Jimat. jimat, aya keris leutik. Maka saya pinta nuansa-nuansa yang berjurus kepada kemusyrikan jangan dibawa-bawa ke tanah suci. Di situ tauhid yang harus kita kedepankan. Kita tidak akan takut hanya takut kepada Allah. Kita tidak akan melarikan persoalan hanya kepada Allah. Kita tidak akan mengeluh hanya mengeluh kepada Allah. Kita tidak akan minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Loncatkan semua yang bernilai kemusyrikan. Bisi gelo. Kurang ulang. Dewas. Siun gelo bener. Mata kutang piceun. Bisa ya gamaran. Ya Bu ya. Jadi Ananda, Adinda, Muhammad Arifin luruskan dia. Buang sifat-sifat yang bersifat kemusyrikan. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Ananda Allah berikan keselamatan. Amin. Dan bisa meraih umroh yang mabrur. Amin. Terutama nanti di Madinah, jangan ketinggalan sholat berjamaah terus di Madinah. 1 kali sholat di Madinah yaitu 1000 kali sholat di masjid kita. 1 kali sholat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di masjid kita. Makanya wajar nu balik umroh masuk karadul ke masjid kita. Pajak teh boga stok. Tabungan. Mudah-mudahan Ananda, Adinda tercinta, Muhammad Arifin beserta istri tercinta, semoga Allah selamatkan, semoga Allah menjadikan umrah yang mabrur, umrah yang makbul. Al umratu ila umrati kafaratun, umrah yang satu kepada umrah yang satu lagi akan menghapus dosa kita. Dan ini merupakan delegasi Ciandang, delegasi Sukabumi. Nanti tolong panjatkan, panggil semuanya jemaah di sini. Amin. Ya Robbal. Ibu hoyong ke Mekah, hoyong umroh, sabada salat maghrib dawamkeun surat Waqiah jeung surat Al-Hajj oge ba'da asar. Oge sabada salat isya dawamkeun sholawat nariyah. Setelah sholat subuh baca 11 wang sudan, tilu sasih teras-terasan, ulah kalangkung dawamkeun surat sawah jeung surat imah. Insyaallah gancang. Ku surat Yasin mah lillah kodeh. Komo surat BPKB mah langsung cair isukan ke ilit. Amin ya robbal alamin.